Selamat pagi anak-anak saya kelas 10, MIA 1, MIA 2, dan Ilmu Sosial 1. Selamat berjumpa di pertemuan kedua kita pada pagi hari ini. Bapak Simbolon akan menerangkan topik pada pagi hari ini adalah tentang Kementerian Negara Republik Indonesia. Dalam pertemuan yang kedua ini, Bapak hanya memberikan pengantar saja. Cukup pengantar. Materi nanti Bapak kirim lewat PowerPoint. Dan ujian dari bab 1 nanti setelah 4 pertemuan kita. Setelah 4 pertemuan, ujian dari Kuiper. Jadi kalau pengantarnya Bapak buat lewat WhatsApp. Di Indonesia, presiden kita menjabat sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Dua dipegang. Dia kepala negara, dia kepala pemerintahan. Kalau kepala negara, presiden itu adalah lambang negara. Mengatasnamakan negara. Kalau sebagai kepala pemerintahan, presiden itu adalah kepala eksekutif, mengeksekusi, melaksanakan undang-undang atau pemerintahan negara. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, kedua hal ini jelas ada bidang-bidangnya. Anak-anak saya nanti lihat di buku paket. Presiden sebagai kepala pemerintahan. Ini jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 17. Di sana jelas disebutkan. Ayat 1, Presiden mengangkat menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden. Menteri-menteri negara itu melaksanakan tugas pemerintahan dan organisasi pemerintahan ini diatur dalam undang-undang. Ya, diatur dalam undang-undang. Undang-undang pelaksana pasal 17 Undang-Undang Dasar 45, undang-undang pelaksananya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2015. Bapak ulangi. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2015. Di sana semua jelas dituliskan tentang Kementerian Negara. Berapa menteri, berapa jumlahnya, bagaimana penghapusan, pembubaran, itu dibuat oleh legislatif, oleh DPR. Jadi bukan suka-suka presiden. Namun presiden mengeksekusi, melaksanakan pemerintahan ini. Menteri-menteri negara ini, inilah perpanjangan tangan presiden. Coba sekarang kalau kita di Indonesia, menteri kita itu banyak. Mereka ini semua adalah membantu Bapak Joko Widodo sebagai presiden melaksanakan pemerintahan itu. Kementerian negara ini dikelompokkan lagi atas tiga ya, dikelompokkan atas 3. Yang pertama, Kementerian Negara yang nomenklaturnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 secara tegas. Ada 3, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ini tegas. Ini adalah sebenarnya menteri yang paling inti, menteri yang paling pokok. Seandainya presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, maka ketiga menteri ini inilah yang memegang jabatan presiden dan wakil presiden. Seandainya presiden dan wakil presiden tadi berhalangan tetap. Dan yang 3 inilah yang disebut dengan triumvirat. Yang kedua adalah kementerian yang menangani bidang-bidang tertentu. Fungsinya diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Fungsinya bukan namanya, bukan nama kementeriannya, fungsinya diatur dalam Undang-Undang 45. Dulu ini disebut yang menangani departemen-departemen. Dan yang ketiga adalah kementerian yang menangani fungsi
sinkronisasi dan koordinasi tertentu. Ada beberapa menteri dia tidak masuk dalam departemen, tapi ada fungsi-fungsinya tertentu dan sinkronisasinya dan koordinasinya. Jadi kementerian negara kita ini yang sekarang ada lebih kurang 38, itu semua dikoordinasikan, itu dikelompokkan atas empat koordinasi, atas 4 bidang koordinasi. Yang pertama, koordinasi Polhukam, Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan. Yang kedua, koordinasi bidang perekonomian. Yang ketiga, koordinasi bidang pemberdayaan manusia. Dan yang keempat, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman. Kenapa dibuat koordinasi ini? Kemenko ini, Menteri Koordinasi ini, supaya semua derap langkah daripada pemerintahan ini, kementerian ini efektif, tajam dalam bekerja. Di mana yang lambat, koordinasi bisa melihat, bisa menggerakkan. Contoh kita lihat sekarang Menko Polkam kita Bapak Mahfud MD, Menko Perekonomian kita Bapak Erlangga, Menko Pemberdayaan dan Menko Kemaritiman itu yang dari Toba, Luhut Panjaitan. Mereka ini melihat di mana menteri-menteri ini biar sinkron, di mana menteri-menteri ini biar efektif, mereka gerakkan semua, mereka koordinasikan. Kalau pendidikan adalah dalam Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia yang dikoordinasi oleh Bapak Muhajir Effendi. Jadi demikian dia semuanya, kementerian ini dikoordinasikan. Di samping kementerian, masih ada lagi bidang-bidang lain, tapi dia bidang pemerintahan non-kementerian. Tapi pejabatnya adalah setingkat menteri. Yang menangani ketenagakerjaan ada, yang menangani BNPB, bencana ada, yang menangani statistik ada, dan lain-lain dan lain-lain. Mereka ini dianggap pejabat negara setingkat menteri. Sampai di sini yang bisa Bapak hantarkan, lihat nanti di PowerPoint dan lihat di buku paket. Selamat pagi, sekian dan terima kasih. Salam sehat.